Baik, pada kali ini saya Dino Arsena Hidano, saya akan menjelaskan integral. Jadi integral itu apa? Kita lanjut ya. Jadi integral itu adalah hasil proses dari kebalikan turunan diferensial. Maksudnya gimana? Jadi hasilnya ini 4x pangkat 3 bakal menjadi soal 4x pangkat 3 di rumus integral. Sementara hasil x pangkat 4 itu akan menjadi hasil dari integral itu sendiri. Jadi untuk contoh soalnya pada turunan diferensial itu kita ketahui x pangkat 4. Nah, nanti x pangkat 4 ini seperti yang ada di rumusnya di sini, n x pangkat n min 1. Kita ketahui bahwa x-nya itu adalah x di sini. Nah, n-nya itu adalah 4. Nanti kali 4-nya kita dikali 4x kayak gini di sini. Pangkatnya ini bakal dikurangi 1. Jadinya 4x pangkat 3. Sementara di rumus integral itu kebalikannya. Kita bukan dikurangi, tapi kita tambahin. X n tambah 1 per n plus 1. Nah, kita ketahui 4x pangkat 3. Nah, 4x pangkat 3 ini nanti kita pisahkan 4-nya. Karena jika di diferensial, 4-nya itu bakal ada dari pangkatnya. Kalau di integral, 4-nya itu bakal kita pisah. Karena kita nggak akan, kalau di turunan itu bakal hilang ya biasanya. Kalau di integral itu enggak. Kita bakal pisahin dulu. Kita bakal integralin yang x pangkat 3-nya aja. X pangkat 3 berarti x pangkat n plus 1. N-nya adalah 3. 3 tinggal plus 1 jadinya x pangkat 4. Di bawahnya juga n-nya 3 plus 1 pangkat 4. C, kita tambahin C. Saya akan jelaskan nanti kenapa ditambah C. Tapi intinya C itu, rumus integral itu kita nyari C-nya ya. Nah, integral standar tuh ada dua. Ada tak tentu dan integral tentu. Maksudnya gimana? Intinya, integral tak tentu itu, kita nggak tahu C-nya itu berapa. Sementara, untuk integral tentu, kita udah tahu batas atas dan bawahnya. Atasnya tuh yang mana? Yang ini. Yang ini tuh 2. Batas bawahnya itu 1. Nah, sebenarnya caranya sama. Pada awalnya cuma ada tambahan aja di sini ya. Nanti kita coba. Contohnya ini di integral x pangkat 2. Ini integral tak tentu ya. Dari rumus sebelumnya, n itu tinggal tambahin 1. Berarti x pangkat 2. 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambahin c. Jadinya x pangkat 3 per 3. Nah, untuk contohnya integral tentu tuh gimana? Batas atas dan bawah. Soalnya sama. Kita pakai soal yang sama. Jadi kita cari dulu integral tak tentunya. Hanya saja C-nya kita nggak pakai karena udah tahu kita batas atas dan bawahnya. Nah, kita ketahui bahwa integral tak tentunya itu x pangkat 3 per 3 ya. Kita buat seperti ini, atasnya 2, bawahnya 1. Nanti x pangkat 3 ini kita bakal turunin. Jadi 2, ada x per 3 ya, maaf. X pangkat 3 per 3-nya ini kita bakal turunin. Yang satunya x pangkat 3 per 3 hanya saja diisi sama 2. X-nya diganti sama 2. Yang sebelahnya dikurangi x pangkat 3 per 3. X-nya diganti dengan 1. Hasilnya segini. Ya. Kenapa dikurang? Karena kita mau cari luas. Nanti saya akan jelaskan buat pengaplikasian bakal di mana ya. Karena itu dikurang. Jadi nggak mungkin ditambah ya, kecuali hasilnya bakal minus, nanti plus minus. Gitu. Nah, ini contoh tabelnya. Ada tabel integral dan tabel turunan diferensi. Jadi di sini ada contoh-contohnya.
Kita lanjut. Nah, untuk contoh lainnya integral tertentu itu gimana? Kita ada contohnya 2, 5 sin X dan 3 X pangkat seperdua. Nah, contoh yang satu kita jawabnya gimana? Seperti sebelumnya, 5-nya kita pindahin dulu ke pinggir. Kita soalnya mau fokusin integral sin X. Sin X itu min cos X dari mana? Kita dapat dari tabel sebelumnya yang saya jelaskan sebelumnya ya, di sini. Nah, kita cari di sini. Sin X itu yang ini. Hasilnya bakal ini. Begitu. Jadi hasilnya tinggal kita kali. 5 kali min cos X tambah C. Jadinya min cos X plus C. Nah, untuk yang satunya, itu seperti yang sebelumnya. Kita tinggal tambahin 1. Jadi X pangkat seperdua tambah 1 per seperdua tambah 1. Seperdua tambah 1 hasilnya 3/2. Nah, ini kenapa hasilnya 2/3? 3/2 di sini, di bawahnya ini, bakal kita ke atasin. Jadi dikali 2X, 2 kali X pangkat 3/2. Hasilnya seperti ini. Plusnya jangan lupa ya. Nah, penjelasan lainnya ada namanya fungsi polinomial. Nah, soalnya biasanya kayak gini bentuknya. Gak beda dari sebelumnya. Kita nanti hasilnya bakal tambah C. Hanya saja untuk polinomial ini kita cari C-nya berapa. Yang ini ya. Nah, bisa juga boleh diketahui X-nya dan I-nya berapa. Nah, kayak gini soalnya. Seperti biasa kita integralin satu-satu. 8X pangkat 3 diintegralin. Hasilnya 8X pangkat 4 per 4. 3X pangkat 2 diintegralin. 3X pangkat 3 per 3. 4X diintegralin 4X pangkat 2 per 2. 5 diintegral jadi 5X. Jadi kalau untuk yang kayak gini 5 atau contohnya 8, kita tinggal tambahin X aja di depannya dan plus C. Nah, untuk selanjutnya tinggal 8 bagi 4 hasilnya 2, 3 bagi 3 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya 2. X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 2X pangkat 3 min 5X tambah C. Nah, ini bakal kita jadi persamaan 1 sebenarnya. Nah, persamaan 1 ini kita bakal masukkan X-nya itu kita ganti ya. Nih, di sini. Nah, I-nya saya taruh sini ya. 26. Nanti I-nya ini kita ganti sama 26 ya. Nah, seperti contoh di sini, X-nya semua kita ganti sama 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 kali 2 pangkat 2, 5 kali 2 plus C. Hasilnya bakal C. Sebelumnya di sini, nah I-nya ini nanti kita pindahin. Dan C-nya itu nggak boleh minus ya. C-nya harus positif. Makanya 26 kurangi 22 hasilnya 4. Begitu. Nah, contoh soal lainnya gimana? Nah, ini seperti sebelumnya, hanya saja ini X-nya min 2, tapi ada lagi X-nya 3. Kita cari dulu yang diketahuinya ada dua-duanya. Yang ini, kita I-nya tidak diberitahu I-nya berapa, makanya kita harus cari I-nya berapa. Yang ini, I-nya udah ada min 13, yang ini ada X-nya 3. Nah, untuk selanjutnya kita tulis lagi soalnya. Kita integralin satu-satu ya. Hasilnya bakal X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 8X pangkat 2 plus 4X tambah C. Ini diintegralin satu-satu. Nah, udah begini, seperti sebelumnya juga, kita ketahui I-nya itu 2 min 13 ya. Kalau di sebelumnya 26 ya. Kita ganti X-nya di sini. Kita ganti semua. Sama X sama dengan 3. Nah, udah diketahui nih. Hasilnya C sama dengan 20. Nah, kita pakai rumusnya, pakai persamaan yang ini lagi. Hanya saja X-nya diganti sama min 2. Ya.
Jadi I-nya kita nggak diketahui berapa, kita X ganti semua sama dengan min 2. Nah, pakai persamaan yang ini. Dan ini sama ya persamaannya. Jadinya min 2 pangkat 4, 2 kali min 2 pangkat 3, min 8 kali min 2 pangkat 2, dan seterusnya ya. C-nya kita ganti sama 20. Jadi yang ini nih, jadi ini 20 nih. Kita masukin makanya 20 di sini. Soalnya kita dapat dari sini C-nya sama dengan 20. Nah, hasilnya nanti bakal I sama dengan 12. Dengan hasil ini ya. Nah, begitu. Kita lanjut. Ada fungsi linear. Jadi intinya ada, biasanya bentuknya AX tambah B. Nah, biasa bentuknya kayak gini. Dan biasanya ada pangkatnya nih. Nah, kayak gini ya. Caranya gimana? Kita ubah pakai permisalan ya. Pakai U. Nah, kayak gini. Nanti kita tulis dulu. Misalnya U. U itu pakai yang ini. 3X plus 2 deh. Ini U-nya diganti sama 3X plus 2. Ini kita pakai turunan diferensial. Pakai du dx. Jadi turunan dari 2 itu 0, 3x turunannya jadi 3. Nah, jadi du-nya kita ketahui du dx-nya 3. Nah, kita tuh diketahuinya dx ya. Berarti kita ubah ke dx. Nah, dx-nya dikali ke 3, jadi 3 dx. 3-nya ke bawahin ya. Dikali silang. Jadinya dx diketahui sepertiga u. Nah, nanti kita tulis lagi nih. Nanti kita ubah pemisahan kayak gini. dx-nya kita ganti dengan sepertiga du. Untuk dx-nya. Ya. Nanti bentuk kayak gini, sepertiganya kita pisahin dulu. Kita fokus integralin u-nya. U pangkat 2. U pangkat 2 diintegralin jadi 2 plus 1 per 2 plus 1. Pangkat 2 plus 1 ya. Jadi U pangkat 3 per 3. Sepertiganya tinggal kita kaliin. Jadinya per 9. U pangkat 3 kalau enggak U pangkat 3 per 9 ya. Nanti tinggal tambahin plus C-nya aja. Nah, U-nya ini kita bakal ganti lagi sama yang ini. 3X plus 2. Jadi hasilnya jadi kayak gini. Makanya kenapa kayak gini lagi? Soalnya U-nya diganti dengan X tambah 2. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang terakhir, pengaplikasiannya. Makanya tadi saya jelasinnya ada gunanya buat apa integral tak tentu dan tentu ini. Untuk mencari luas suatu di bawah kurva nih. Luas di bawah kurva. Jadi pengaplikasian dari integral itu buat nyari ini. Nah, kita ketahui lagi nih. Kayak gini nih rumusnya ya, sama. Nah, untuk carinya gimana? Itu dari soalnya di sini. Kita diketahui X-nya min 1 dan X-nya plus 2 ya. Positif maksudnya. Nah, kita cari tahu dulu batas bawah dan batas atasnya berapa ya. Untuk batas atasnya kita lambangin dengan B 2 dan batas bawahnya kita lambangin dengan A min 1. Nah, kita tulis lagi nih kayak gini. Tulis seperti ini. Nah, integralnya 2, batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Dan batas atasnya itu 2, gak boleh di bawah batas bawahnya. Soalnya kita ketahui batas atasnya dan bawahnya. Dan ini batas atasnya juga bisa negatif ya. Jadi misalkan ini min 1, tapi di batas bawahnya harus di bawah dari batas atasnya. Jadi contohnya atasnya min 3, bawahnya kita bisa min 4 kayak gitu. Nah, kita cari integral tak tentunya dulu. Kita integralin satu-satu. Yang ini. Kayak tadi, X pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1
Jadi hasilnya 3x plus 3, 3x pangkat 3 per 3 plus 4x pangkat 2 per 2. Nanti kita tinggal bagi, plus bagi 2 hasilnya 7, 3 bagi 3 1, 5x nya diamin. Kita nggak pakai C ya, soalnya nanti kita bakal cari batas atas dan batas bawahnya. Nah, kita pakai persamaan yang ini, yang 3, yang x pangkat 3 nih, yang ini, untuk dimasukin batas atas dan bawahnya. Kita ketahui batas atasnya itu 2, berarti kita tinggal masukin persamaan ini, x yang jadi 2 pangkat 3, 7x nih, pangkat 2 nya jadi 7 kali 2 pangkat 2, plus 5x, 5x nya 5 kali 2, nanti hasilnya bakal segini. Untuk batas bawahnya kita ketahui nih, f-1, nih yang ini ya. Nah, min 1, tinggal kita ubah persamaan yang sama, yang ini nih, kita masukin ke persamaan yang satunya, yang batas bawah, yang ini, x pangkat 3 nya diubah jadi min 1 pangkat 3, 7 kali min 1 pangkat 7 kali x pangkat 2 nya, x diganti dengan min 1, 5 kali x nya diganti dengan min 1, hasilnya bakal segini. Nanti hasil akhirnya kita cari totalnya, jadi F2. Jadi F yang batas atas nih, yang ini, FB kurangi FA. Kita ketahui FB nya atau kita F2 nya itu 46. Sementara untuk batas bawahnya itu 1. Ya. Jadi 46 kurang 1 hasilnya 45. Jadi hasil dari luas kurva di bawah ini adalah 45. Oke, sekian.